Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Khairunisa dengan NIM F0218101 akan melakukan review artikel yang berjudul Digital Performance Management from the Front Line to the Bottom Line. Dari artikel yang sudah saya baca ini ada beberapa poin penting yang saya garis bawahi, di mana artikel ini itu artikel yang ditulis berdasarkan wawancara dengan perusahaan PTC Company, di mana PTC Company ini adalah perusahaan perangkat lunak dan juga layanan komputer global. Sebelum masuk ke inti dari isi artikel tersebut, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa ada dua jenis teknologi. Yang pertama adalah teknologi informasi dan juga teknologi operasional. Teknologi informasi adalah teknologi yang mendasari sistem bisnis dan juga departemen keuangan. Sedangkan teknologi informasi adalah teknologi yang menggerakkan manufaktur. Poin yang pertama adalah dengan adanya manajemen kinerja digital, terdapat teknologi konvergensi antara teknologi informasi dengan teknologi operasional yang menyatukan sistem bisnis IT dan juga sistem bisnis operasional. Nah, karena adanya manajemen kinerja digital ini, maka ada kemungkinan adanya penggabungan dua sumber teknologi tersebut yang nantinya akan memberikan keuntungan dan juga bermanfaat bagi perusahaan. Selanjutnya, untuk poin yang kedua adalah pada revolusi industri 4.0 ini, para perusahaan-perusahaan itu akan memikirkan kembali bagaimana arsitektur IT perusahaan mereka. Nah, di mana perusahaan-perusahaan ini akan berjuang untuk mengakomodasikan bagaimana mesin operasional mereka yang berbeda-beda itu harus dihubungkan dengan sistem teknologi informasi. Hal tersebut akan menjadi keunggulan bagi manajemen kinerja digital, di mana dua hal tersebut antara teknologi informasi dan juga teknologi operasional itu bisa menyatukan tantangan tersebut gitu. Dengan manajemen kinerja digital, perusahaan itu bisa mengambil keputusan yang strategis dan juga lebih akurat dengan menggunakan manajemen kinerja digital. Adalah karakteristik seperti apa sih yang harus dimiliki perusahaan untuk bisa memaksimalkan hasil dari manajemen kinerja digital ini. Jadi, perusahaan yang berhasil berinovasi adalah perusahaan yang dapat mengetahui hubungan antara kasus penggunaan dan juga dampak dari laba rugi, sehingga perusahaan itu bisa menetapkan teknologi ke kendala paling kritis dari jaringan produksi perusahaan tersebut. Nah, hal ini disebut dengan pendekatan use case first. Nah, di mana pendekatan use case first ini bisa memberikan hal yang positif dan juga manfaat bagi perusahaan. Apa aja sih manfaatnya? Ada 3 manfaat yang bisa didapatkan perusahaan dengan menerapkan pendekatan use case first ini. Yang pertama, perusahaan itu bisa meminimalkan pengeluarannya. Yang kedua, perusahaan itu bisa menambah keuntungannya. Dan yang ketiga adalah perusahaan itu bisa menambah wawasan tentang kasus penggunaan dari seluruh jaringan perusahaan. Yang keempat, itu adalah teknologi manajemen kinerja digital itu bisa menciptakan digital thread atau benang digital. Jadi maksudnya apa sih? Jadi maksudnya adalah informasi itu bisa dibagikan dengan transparansi yang total atau transparansi yang penuh oleh semua orang di perusahaan agar sesuai dengan masalah yang harus diselesaikan. Nah, hal ini itu membantu organisasi itu bisa memindahkan fokus dan sumber daya dari menemukan masalah menjadi ke memperbaiki masalah. Itu, yaitu manajemen kinerja digital itu jangan hanya dijadikan sebagai pelaporan kerja saja, karena hal itu bisa menimbulkan penolakan dari para karyawan. Nah,
Lebih baik manajemen kinerja karyawan ini harus dikomunikasikan sebagai alat pemecahan masalah gitu. Nah, karena manajemen kinerja digital ini dikomunikasikan dengan para pekerja dan tidak hanya sebagai pelaporan kerja saja, maka penolakan yang tadinya terjadi itu bisa berubah menjadi sebuah penerimaan, karena pekerja itu menganggap bahwa ini tidak hanya sekedar formalitas saja seperti itu, tapi juga sebagai sarana komunikasi dalam penyelesaian masalah. Jadi inti dari artikel ini adalah jika sebuah perusahaan itu memiliki seperangkat alat yang hebat yang hanya menangani masalah tingkat atas saja, hal itu tuh sudah membuat mengasingkan sekelompok orang yang dukungannya itu dibutuhkan untuk membuat adopsi itu terjadi, yaitu manajer pabrik dan juga operator. Nah, mereka ini tidak akan mengadopsi sistem jika itu dilihat hanya sebagai mekanisme untuk melaporkan mereka saja, daripada sesuatu yang membantu mereka melakukan pekerjaannya. Jadi tetap harus ada komunikasi, tidak hanya sebagai alat untuk melapor saja. Oke, jadi itu review artikel yang sudah saya baca yang berjudul Digital Performance Management from the Front Line to the Bottom Line. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Jangan lupa di like dan di komen. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.